Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa dalam renungan singkat bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Hari ini hari Kamis 8 Juni 2023. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih buat hari ini. Engkau berikan kesempatan kami boleh berada di hari ini, karena kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan ayat terambil dari kitab Ayub pasalnya yang kelima. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Ayub 5 ayatnya yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang Kristen bertahun-tahun menyimpan rasa sakit hati, menyimpan dendam, bahkan kepahitan karena pengalaman-pengalaman yang mereka alami ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, menghadapi orang-orang yang justru yang dekat dengan mereka yang menyakiti hidupnya. Tetapi kita percaya firman Tuhan ini ditulis begitu dengan jelas, dikatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi sakit hati itu bisa membunuh seseorang. Menurut harian Kompas pernah menuliskan hasil penelitian, ya, orang yang sakit hati itu bisa menyebabkan hal yang buruk bagi mental dan fisiknya. Misalnya bisa meningkatkan rasa cemas, stres, frustasi, dendam. Bahkan sakit hati yang dipendam bertahun-tahun bisa menyebabkan fisik seseorang itu bisa menurun, bisa mengalami sakit. Misalnya serangan jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, bahkan kanker. Jadi sakit hati itu tidak mendatangkan kebaikan. Tapi banyak orang Kristen masih terbelenggu dengan sakit hati bertahun-tahun. Tidak bisa mengampuni, bahkan firman khotbah yang dia dengar berkali-kali pun tidak bisa tetap mengeraskan kepala, mengeraskan hatinya untuk tidak bisa mengampuni. Bahkan ada di antara mereka selama bertahun-tahun menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan, tetapi dia bisa melayani di gereja. Dia bisa aktif di gereja. Tapi saya ingin katakan, mari lepaskan pengampunan. Sama seperti Yesus, pernah mengalami sakit hati, tetapi dia bisa melepaskan pengampunan. Mungkin kita berkata, itu kan Yesus, saya kan manusia. Saya ingin katakan, baru saja kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, dan saya percaya Roh Kudus itu dicurahkan salah satunya juga adalah untuk menolong kita, memberikan kekuatan ketika kita menghadapi orang-orang yang menyakiti hidup kita. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Ada di sekitar kita yang Tuhan bisa pakai untuk mengubah hidup kita, membentuk hidup kita untuk menjadi lebih sempurna. Amsal 27 ayat 17 berkata dengan jelas bahwa Tuhan menempatkan orang-orang sesama kita itu bisa untuk menajamkan diri kita. Artinya kita dibuat menjadi lebih sempurna, lebih baik. Ingat renungan awal minggu hari Senin lalu, Yusuf seorang yang dikecewakan oleh saudara-saudaranya, dikecewakan oleh majikannya Potifar dan istrinya, dikecewakan, merasa sakit hati, dilupakan oleh teman di dalam penjara. Tapi Yusuf berani melepaskan pengampunan. Bahkan dia bisa berkata dalam kitab Kejadian 50 ayat 20, berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan hal yang jahat. Artinya saudara-saudaranya mereka-rekakan hal yang jahat. Tetapi Yusuf bisa berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, menyimpan dendam dan sakit hati adalah perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru. Kami ingin belajar melakukan firman Tuhan, melepaskan pengampunan. Ampuni kami kalau kami menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati bertahun-tahun. Kami ingin dimerdekakan, Roh Kudus merdekakan kami. Haleluya.
Kami percaya Tuhan menolong kami. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit hati hari ini. Tuhan melepaskan, membebaskan. Yang sakit disembuhkan karena gara-gara sakit hati dan dendam. Tuhan pulihkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami buka hari ini dengan rasa syukur. Kami buka kunci kegiatan kami, kunci aktivitas kami, bahkan kunci berkat kami terbuka, tercurah atas hidup kami sekalian. Dan akhir kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kita jumpa hari Senin jam 7.30 dalam renungan awal minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Immanuel.